Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Debagus Mesar Jaya, absen 22 kelas 12A1. Hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai kombinatorik. Kombinatorik. Kombinatorik atau kombinatorika adalah cabang matematika yang membahas sifat-sifat dan cara menghitung struktur-struktur terhingga. Kombinatorika berkaitan erat dengan cabang-cabang matematika lain dan memiliki banyak penerapan di ilmu logika sampai biologi evolusioner sampai ilmu komputer. Ada 3 jenis kombinatorik. Yang pertama adalah aturan penjumlahan, yang kedua adalah aturan perkalian, yang ketiga adalah aturan pengisian tempat. Perbedaannya. Nah, perbedaannya adalah aturan penjumlahan dan perkalian adalah dua aturan pencacahan yang digunakan untuk menghitung banyaknya kemungkinan kejadian. Aturan penjumlahan digunakan untuk menghitung kemungkinan kejadian yang tidak terjadi secara bersamaan, sedangkan aturan perkalian digunakan untuk menghitung kemungkinan kejadian yang terjadi secara bersamaan. Aturan pengisian tempat. Aturan pengisian tempat kombinatorik dalam matematika adalah aturan untuk menghitung kemungkinan kombinasi bilangan dengan kaidah perkalian. Aturan ini juga disebut sebagai filling slot. Aturan pengisian tempat kombinatorik dapat diterapkan pada beberapa contoh soal seperti 1. Menentukan jumlah bilangan, 2. Menentukan jumlah pengurus OSIS, 3. Menentukan jumlah bilangan genap atau habis dibagi 5 yang dapat terbentuk dari sekumpulan angka. Nah, adapun penggunaan kombinatorika dalam kehidupan sehari-hari. Matematika kombinatorik banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti menyusun jadwal, mengatur waktu agar kegiatan tidak bentrok, permainan teka-teki, menghitung peluang dalam kartu, sudoku, atau kubus Rubik. Yang ketiga, memilih makanan atau pakaian, menentukan kombinasi menu atau outfit. Yang keempat, mengantri dan membagi tugas, menyusun urutan layanan atau pembagian kerja. Yang kelima, merencanakan perjalanan, menghitung kombinasi rute dan transportasi. Yang keenam, menata tempat duduk, menentukan formasi duduk dalam acara. Yang ketujuh, membuat playlist, mengurutkan lagu atau film sesuai selera. Yang ke-8, menghitung peluang dalam lotre, cuaca, atau prediksi lainnya. Kombinatorik membantu kita membuat keputusan lebih efisien setiap hari. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal dari aturan penjumlahan. Wizard akan membeli sebuah piring dari suatu toko peralatan rumah tangga yang menyediakan 6 jenis piring pecah belah dan 4 jenis piring plastik. Maka banyak pilihan Wizard membeli piring adalah, Wizard ingin membeli sebuah piring dari sebuah toko peralatan rumah tangga. Toko tersebut menyediakan dua jenis piring, yaitu 6 jenis piring pecah belah dan 4 jenis piring plastik. Tugas kita adalah menentukan berapa banyak pilihan piring yang bisa dipilih oleh Wizard. Nah, penjelasannya adalah, karena Wizard hanya akan membeli satu piring, maka dia bisa memilih salah satu dari semua jenis piring yang tersedia. Jumlah total pilihan dihitung dengan menjumlahkan kedua jenis piring yang tersedia, yaitu 4 dan 6. Maka, jawabannya adalah banyak pilihan Wizard membeli piring adalah 6 ditambah 4, yaitu adalah 10 pilihan piring. Contoh soal berikutnya. Di kamar Echa, terdapat 5 jenis dress lengan pendek yang berbeda-beda, 3 jenis dress lutut yang berbeda-beda, dan 4 jenis dress lengan panjang yang berbeda-beda. Jika Echa ingin pergi dengan dress, ada berapa pilihan dress yang dapat dipilih Echa? Nah, dari soal kita tahu bahwa di kamar Echa terdapat berbagai jenis dress dengan model yang berbeda, yaitu 5 jenis dress lengan pendek, 3 jenis dress lutut, 4 jenis dress lengan panjang. Echa ingin pergi dengan memakai salah satu dress yang dimilikinya. Tugas kita adalah menghitung berapa banyak pilihan dress yang bisa Echa pilih untuk berpergian. Nah, penjelasan jawabannya adalah, karena Echa hanya akan memilih satu dress, maka jumlah total pilihan dress yang tersedia dapat dihitung dengan menjumlahkan semua jenis dress yang ada. Maka jawabannya adalah, banyak pilihan dress yang dapat dipilih Echa untuk berpergian adalah 5 dress pendek, ditambah 3 dress lutut, ditambah 4 dress dengan lengan panjang, sama dengan 12 pilihan dress. Akan masuk ke contoh soal aturan perkalian. Bu Kinasi akan mengikuti lomba busana kebaya di tempatnya bekerja. Jika ia memiliki 3 kebaya, 5 selendang, dan 2 pasang sepatu, maka banyaknya komposisi pemakaian kebaya, selendang, dan sepatu adalah, Bu Kinasi akan mengikuti lomba. Nah, Bu Kinasi memiliki beberapa pilihan untuk masing-masing item, yaitu ada 3 kebaya, 5 selendang, dan 2 pasang sepatu.
Tugas kita adalah menentukan berapa banyak komposisi pakaian yang bisa dipilih oleh Bu Kinasi untuk tampil di lomba. Karena setiap kebaya bisa dipadukan dengan setiap selendang dan setiap sepatu, maka kita menghitung jumlah total kombinasi dengan cara mengalihkan semua pilihan yang tersedia. Maka kita akan dikalikan 3 kebaya dengan 5 selendang dan 2 pasang sepatu. Maka hasilnya adalah 30. Jadi banyaknya komposisi pemakaian kebaya, selendang, dan sepatu yang bisa dipilih Bu Kinasi adalah 30 pilihan. Itulah contoh soal aturan perkalian yang kedua. Maya akan menuju kantor A ke kantor C melalui kantor B. Berdasarkan soal tersebut, diketahui bahwa dari kantor A ke kantor B dapat ditempuh dengan 3 cara, sedangkan dari kantor B ke kantor C bisa ditempuh dengan 2 cara. Oleh karena itu, banyak cara Maya menuju kantor C melalui kantor B, ada 6 cara yang didapatkan dari perhitungan 3 kali 2. Nah, berikut adalah penjelasannya. Dari kantor A ke kantor B, ada 3 cara untuk menuju ke sana. Dari kantor B ke kantor C, ada 2 cara untuk melanjutkan perjalanan. Tugas kita adalah menentukan berapa banyak cara yang bisa dilakukan Maya untuk pergi dari kantor A ke kantor C melalui kantor B. Nah, untuk mencapai kantor C, Maya harus memilih satu cara dari A ke B, lalu satu cara dari B ke C. Karena setiap pilihan dari A ke B dapat dipadukan dengan setiap pilihan dari B ke C, maka jumlah total yang dapat ditempuh dihitung dengan perkalian. Maka, 3 dikali 2 cara sama dengan 6. Jadi banyak cara Maya menuju kantor C melalui kantor B adalah 6 cara. Contoh soal mengenai aturan isi tempat. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, tentukan banyaknya bilangan yang dapat dibentuk jika A. Bilangan ratusan dengan angka boleh berulang. B. Bilangan genap bernilai ribuan dengan angka tidak boleh berulang. Nah, pada soal yang A, kita memiliki angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dan ingin membentuk bilangan ratusan dengan angka boleh berulang. Bilangan ratusan terdiri dari 3 digit. Setiap digit dapat diisi dengan salah satu dari 6 angka yang tersedia. Karena angka boleh berulang, maka setiap digit memiliki 6 pilihan. Karena setiap digit dapat dipilih secara bebas dari 6 angka yang tersedia, maka total banyaknya bilangan ratusan yang dapat dibentuk dihitung dengan 6 dikali 6 dikali 6. Jadi banyaknya bilangan ratusan yang dapat dibentuk adalah 216 bilangan. Kita lanjut ke soal yang B. Kita memiliki angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan ingin membentuk bilangan bernilai ribuan yang genap dengan syarat angka tidak boleh berulang. Bilangan ribuan berarti terdiri dari 4 digit. Bilangan tersebut harus genap, sehingga digit terakhir dalam kurung satuan harus angka genap. Angka tidak boleh berulang, artinya setelah memiliki satu angka, angka tersebut tidak bisa digunakan lagi di posisi lain. Langkah penyelesaiannya adalah menentukan digit terakhir, yaitu satuan, menjadi harus genap. Angka genap yang tersedia adalah 2, 4, 6. Jadi ada 3 pilihan untuk satuan. Menentukan digit pertama, yaitu ribuan, dan tidak boleh sama dengan satuan. Dari 6 angka yang tersedia, kita sudah menggunakan satu angka untuk satuan, sehingga tersisa 5 angka untuk ribuan. Menentukan digit kedua, ratusan, tidak boleh sama dengan yang sudah dipilih. Setelah memilih 2 angka sebelumnya, tersisa 4 angka untuk ratusan. Untuk menentukan digit ketiga, yaitu puluhan, yang tidak boleh sama dengan yang sudah dipilih. Setelah memilih 3 angka sebelumnya, tersisa 3 angka untuk puluhan, sehingga banyaknya bilangan yang dapat dibentuk adalah 3 dikali 5 dikali 4 dikali 3. Kesimpulannya adalah, banyaknya bilangan genap bernilai ribuan yang dapat dibentuk adalah 180 bilangan. Singkatnya adalah, aturan penjumlahan digunakan jika suatu tugas dapat dilakukan dengan beberapa cara yang tidak bersamaan. Jika ada M atau N cara, totalnya adalah M plus N. Untuk aturan perkalian digunakan jika suatu tugas terdiri dari beberapa langkah yang harus dilakukan berurutan. Jika langkah pertama M cara dan langkah kedua N cara, totalnya adalah M dikali N. Untuk aturan pengisian tempat, digunakan saat menyusun objek dalam posisi tertentu. Jika setiap posisi memiliki pilihan yang berbeda, gunakan aturan perkalian. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang dapat dimengerti, sekiranya bisa dimaafkan. Sekian dari penjelasan saya ucap terima kasih.